Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman Isra Miraj, hikmah Isra Miraj yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Yahya. Bagaimana isi hikmah Isra Miraj yang disampaikan? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, sekalian kita sholat, sekalian yang bagus. Jangan kita sholat asal-asalan. Karena Rasulullah pernah terjadi, ada orang sholat terburu-buru. Sudah 3 kali sholat, masih dikatakan Rasulullah, kamu belum sholat, belum sholat, belum sholat. Kata orang itu, bagaimana dikatakan tidak sholat? Seberapa kali saya sholat ya Rasulullah? Sholatlah sebagaimana engkau saya melihat sholat. Artinya tumaknina lah, istirahat sebentar, ruku istirahat, ruku. Hadiah yang berbahagia, tuh. Rukunya diluruskan. Kan ada ruku begini, ada ruku begini, kan begitu. Kalau anak-anak ya masih diajari, tapi kalau dewasa usahakan diperbaiki. Kalau tidak, istirahat sebentar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim. 3 kali, sami Allahu liman hamidah, lakal hamd. Kan begitu istirahat. Jangan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Apalagi kalau mau pergian biasa dia di balap itu salatnya. Engkau tahu mas tajam. Kayak kan itu. Magok-magok kan. Mana tak ada. Ini paling tajamnya. Karena kenapa salah pipi balaban tajam ya lo. Ta'udzubillahi min dzalik. Ini salat jangan buat dilakukan semeteng itu. Jangan sampai kita salat tapi tidak dihitung, tidak melaksanakan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah hadis yang pernah hafal waktu saya di Mangkoso ini, bahwa ada hadis mengatakan begini, idza qamar rajulah fayutimma ruku'ahu wa sujudaha qalatis shalah hafidakallah kama hafattani. Artinya, barang siapa orang berdiri dari salatnya lalu ia memperbaiki rukunya, lurus, ya luruslah, jangan bengkok-bengkok lari ke bawah atau lari ke atas, termasuk tumakninanya. Tuh, artinya tumaknina ini istirahat sebentar. Jangan terburu-buru caranya melaksanakan sholat. Terburu-buru itu tidak ada tumaknina namanya. Namanya tumaknina dulu sebentar. Allahu akbar. Minimal kita baca subhana rabbil azim 3 kali baru bangkit. Baru bangkit lagi ittidal. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Baru kita ruku. Itu namanya tumaknina. Dulu juga gitu sujudnya. Kalau ada orang perbaiki rukuknya, sujudnya, maka saatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidakallah kama hafattani. Moga-moga engkau disayangi oleh Allah sebagaimana engkau menyayangi aku. Itu kata salat. Tapi manakala ada orang salat, asal jadi, asal selesai, tidak menjaga wudunya, tidak menjaga auratnya, kelihatan kakinya dan sebagainya. Karena itu dilarang perempuan kelihatan kakinya kalau dia sholat, tidak sah sholatnya menurut ilmu fikih. Rukunya tidak ada tumakninanya, maka iya, walam yutimma ruku'a wa sujudaha qalatis shalah dayakallahu kama dayatani. Salatnya itu berdoa kepada Allah, moga-moga kamu disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau menyanyiakan aku. Fatulapu kama yulapu thawfa yudraju yaumil qiyamah. Kemudian keadaan salatnya pada hari kiamat dilipat bagaikan pakaian, kemudian ditamparkan mukanya pada hari kiamat nanti. Fadzakir innama anta mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hada bihil ummah ba'da an kanat fi dhalalin kabir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RT, yang saya hormati mungkin ada juga Pak Lurah, saya tidak kenal juga, Ketua Takmir, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Pertama-tama dan utama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini, di tempat ini, nampaknya Allah masih tetap berkenan memberikan nikmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, memberikan umur panjang, kesehatan, terutama sekali keimanan ini, sehingga kita meluangkan waktu, menyempatkan waktu datang ke musalla ini untuk sama-sama melaksanakan acara yang sangat agung dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, istilahkan Isra dan Mi'raj. Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Boleh jadi di antara saudara kita ataukah di antara jamaah tahun ini ada yang sudah tidak hadir. Boleh jadi karena ia lagi sakit, ataukah ia sudah tidak ada lagi. Ia sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Dan memang itu adalah suatu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita tawar-tawar kalau sudah terjadi. Sebab Allah sudah memutuskan bahwa kullu nafsin ikatul maut, semua mati. Dan tidak menutup kemungkinan kita ini semua juga bahwa ini kita akan mengalami yang sama. Kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa melakukan suatu acara ataukah amal kebaikan sebagaimana yang kita saksikan pada saat ini. Patut kita syukuri. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, andai kata Allah tidak memberikan lagi nikmat umur dan sehat, pasti kita hadir untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Ya, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, untuk aku, selama kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur panjang, maka hendaknya lah kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Apakah itu namanya sholat 5 waktu, apakah namanya itu mendengar ceramah agama, banyak macamnya yang namanya amal soleh itu. Bisa kita manfaatkan usia yang masih ada, habis baru kita ada penyesalan, tidak ada gunanya lagi. Kata Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baiknya itu manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang diberi umur panjang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
serta anakku. Kemudian ia baik amalnya. Itulah penilaian Rasulullah sebaik-baik manusia. Berarti kita ini semua yang masih diberi umur oleh Allah, lalu kita melaksanakan suatu kebaikan, maka inilah yang dimaksud Rasulullah sebaik-baik manusia. Panjang usianya, kemudian baik amalnya. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar pembukaan barangkali, kalau ini yang saya teruskan mungkin agak panjang. Padahal intinya di sini adalah Isra dan Mi'raj yang kita tunggu kisahnya. Sebelumnya itu sedikit ada perkenalan, memperkenalkan diri ini. Iya. Nah, selama kita ada di sini, barusan, selama saya ada di Bontang, maksud saya, barusan saya datang ke sini karena diundang, walaupun tidak dijemput, ya datang juga karena diundang. Ya untung ada motor, tapi motornya sudah tua-tua juga. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama saya sudah disebut tadi adik. Namanya Haji Yahya. Kalau mau pakai haji, kalau tidak pakai haji juga tidak apa-apa juga. Tidak ada keberatan. Hadiah berbahagia. Kalau dipanggil juga haji tidak apa-apa. Karena memang itu saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sana. Ya. Ada yang panggil Haji Yahya, ya. Saya iyakan juga. Tidak iyakan. Iya, tidak ada istilahnya, istilah gengsi atau keberatan, tidak ada itu. Tuh. Tuh. Ditambah juga gelar SHI, singkatannya Sarjana Hukum Islam. Perkenalan saya itu lahir di sebuah pulau, namanya Pulau Balancadi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep. Pangkep itu singkatan daripada Pangkajene dan Kepulauan. Jadi saya lahir di Pulau Balancadi. Balang itu ya mungkin banjir lah istilahnya, barangkali itu. Itu kecil dan memang itu pulaunya kecil. Saya sampai tamat SD, kemudian saya lanjut ke Makassar, Ujung Pandang, belajar ngaji menghafal. Sesudah di situ saya diutus menjadi guru di satu kampung. Kemudian saya lanjut lagi ke pondok pesantren Mangkoso, Kabupaten Bargu, Sulawesi Selatan, kurang lebih 7 tahun, mungkin lebih. Kemudian saya merantau ke Balikpapan, baru saya ke Bontang. Tuh, nama orang tua yang namanya Hamjadi Parumpa. Mamak saya namanya Rahmatia Dentaring. Siapa tahu ada di sini yang mengenal beliau, tapi sudah almarhum dan almarhumah. Ya. Siapa tahu apa namanya Anda yang kenal, selama ini tidak kenal. Itu. Adapun nama saya di waktu di pulau, di masa kecil itu namanya Ambot Tuo. Bahasa Bugis ini. Dan saya insya Allah masih bisa bahasa Bugis. Ya. Ambo itu istilah bapak. Tuo itu artinya ya hiduplah, bapaknya hidup. Kemudian berubah nama saya namanya Yahya. Dirubah nama saya namanya Yahya. Saya merantau di Bontang 87. Akhir 87 sudah ada di Berbas Tengah. Dan awalnya saya tidak tahu sama sekali di mana itu Bontang. Karena ini adalah takdir kebahagiaan merantau.
mencari teman-teman atau sahabat yang ada dari kampung sana. Akhirnya saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di Brebes Tengah. Aktivitas saya adalah imam masjid Nurul Iman. Mulai 87 sampai saat sekarang ini. Jadi kurang lebih 36 tahun kalau nggak salah itu. Itu saja saya punya pekerjaan. Dan juga saya mengajak TK TPA di sana. Mulai pada tahun itu juga. Yang mengajar alif ba ta tha. Kan begitu. Awalnya saya tidak mau jadi imam karena saya mati takut menjadi imam. Maunya saya menjadi dojah, penjaga masjid, tapi tidak dibolehkan. Diangkat menjadi imam. Sampai saya diundang ke sini bersilaturahim. Karena boleh jadi ada juga orang Balancak di sini, saya tidak kenal. Kalau ada ya silakan Bu, Pak datang jalan-jalan di rumah, ya main-main bicara-bicara dan sebagainya. Biar kita saling kenal mengenal. Adapun keturunan atau anak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala 7. Perempuan 6. Laki cuma 1. Semuanya keluar belajar luar daerah. Biasanya saya saja berdua dengan mamanya di rumah. Mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud saya diundang ke sini? Ya. Ini salah satu acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun banyak yang kita ambil di sini. Pertama silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Sila ini adalah artinya itu bahasa Arab. Sila itu artinya menyambung. Rahim kasih sayang. Jadi artinya menyambung kasih sayang. Ajaran agama luas, bukan hanya taunya naik ke langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas menerima salat 5 waktu. Tapi yang namanya ajaran agama ini luas kalau kita mau bahas. Di antaranya adalah silaturahim. Mengapa sih kita dianjurkan, diajarkan? Memang diajarkan. Kita itu bersilaturahim. Saling kenal mengenal. Walaupun tidak sesuku, tidak sekampung, tapi yang namanya silaturahim ini diajarkan dalam agama. Yang penting agama Islam itu terutama sekali. Apa sih faedahnya yang namanya silaturahim itu? Menyambung kasih sayang di antara sesama manusia. Ada sebuah hadis yang pernah saya baca, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunshallahu fi atharihi falyasul. Barang siapa menghendaki dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, hendaklah ia senantiasa bersilaturahim. Bersilaturahim, menyambung kasih sayang. Ini juga perlu dipahami bagaimana sih faedahnya, gunanya silaturahim ini. Ini santarannya. Apa sih rezekinya? Banyak bentuknya rezeki. Boleh jadi berbentuk materi, boleh jadi namanya tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan. Kita bisa dapatkan gara-gara kita silaturahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelasnya kata Rasulullah, di mana ada Rasulullah sabdanya maka di situ ada kebaikan. Ada pemudahnya rezekinya dan dipanjangkan usianya, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita laksanakan silaturahim. Jangan kita mau memutuskan silaturahim. Ini perlu kita pahami. Iya.
Mengapa kita jangan memutuskan silaturahim? Kalau bisa jangan. Karena bahayanya juga resikonya juga tinggi. Kalau kita memutuskan silaturahim. Bahasa Makassarnya di sana baku bombe. Iya, si bombe itu putus silaturahim itu. Karena di sana itu kadang-kadang itu seolah-olah itu menjadi kebanggaan kalau bermusuhan. Selalu memutuskan silaturahim. Dia tidak mengira itu orang tua, apakah itu ipar, apakah itu saudara, tetangga dan orang lain. Sudah menjadi kebiasaannya semacam itu. Mungkin hanya gara-gara kecil aja. Ya. Memutuskan lagi silaturahim. Padahal dalam agama diajarkan memutuskan silaturahim ini adalah kata Rasulullah. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak membaikan, dia bermusuhan, ia tidak akan masuk surga. Bahaya kan? Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita apa, kalau memang ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang itu yang kita punya, masing-masing kita mempertahankan egonya, tidak mau baikan sampai mati, sampai tua. Na'udzubillahi min dzalik. Kita perlu kita ingat, kalau bisalah jangan ada musuh di antara kita. Kalaupun itu ada, usahakanlah baikan. Apakah itu namanya orang tua, mertua? Kadang-kadang ini juga ini terjadi. Bersaudara tidak baku omong selamanya. Orang tuanya duduk di pengadilan berperkara. Na'udzubillahi min dzalik. Mertuanya tidak pernah diomong. Ini bahaya. Ini perlunya kita silaturahim. Jangan memutuskan silaturahim. Kalau kita mau tidak diancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita masing-masing bertahan. Iya, kamu saya. Janganlah. Apalagi antar tetangga dan sebagainya dan sebagainya. Ini silaturahim. Indahnya Isra Mi'raj ini hikmah. Karena kita kita bisa membuat suatu silaturahim disebabkan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal Isra dan Mi'raj kan kita sudah hafal semua. Tadi penyanyinya sudah disampaikan kan. Tuh. Orang ngaji, orang sambutan, semua kita sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sembarang orang ini. Tidak ada orang yang seperti itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kalau kita ini berisra dan mi'raj banyak-banyak menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah yang kita mendengar disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita banyak bersalawat kepada beliau. Kita banyak bersalawat gara-gara selalu disebut namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita berselawat? Karena memang itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dicintainya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-bakhilu, orang pelit itu, orang kikir adalah man dzukirtu indahu, manakala nama aku disebut lalu ia tidak berselawat kepada aku. Itu orang kikir, itu orang pelit. Di dalam peringatan Isra Mi'raj seperti ini
Tidak satu kali, tidak dua kali disebut namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja, di mana saja kita berada, kalau Nabi disebut namanya, hendaklah kita membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Supaya kita keluar daripada orang-orang dianggap kikir, pelit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya kita kumpul-kumpul yang semacam ini, agar ada pemahaman yang bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Jangan kita membiarkan namanya Rasulullah disebut lalu kita tidak bersalawat kepadanya. Bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu malam, mulai dari Masjid Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu yang singkat. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh, sampai di atasnya lagi. Dan disitulah berketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para nabi. Langit pertama Nabi Adam, ketemu di situ. Kemudian yang kedua, naik lagi hari yang berbahagia, ketemu lagi para nabi, Nabi Yahya. Nabi Yahya, bukan Pak Yahya. Iya, Nabi Yahya. Bukan saya, kalau Pak Yahya saya. Iya, kalau Nabi Yahya, bukanlah. Tuh. Ketemu Nabi Rasulullah SAW di langit yang kedua dengan Nabi Isa alaihissalam. Naik lagi Nabi Yusuf, naik lagi Nabi Idris, naik lagi. Iya. Nabi Harun, naik lagi Nabi Musa, naik lagi Nabi Ibrahim. Sampai langit yang ketujuh. Ada namanya Sidratul Muntaha. Batasan, tidak boleh lagi naik selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun angkat tangan. Kata malaikat, saya tidak bisa. Kalau saya naik, saya hancur. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, assalamu alayna wa ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sudah jemaah yang dirahmati, itulah intinya. Bahwa Rasulullah itu diisrakan dan dimi'rajkan. Akan tetapi yang namanya Isra dan Mi'raj ini tidak sedikit penantangnya. Banyak orang yang tidak percaya, tidak yakin. Dan awalnya seperti itu sampai sekarang. Ada juga yang tidak setuju adanya diadakan acara Isra dan Mi'raj, maulid apa segala, nuzulul Quran, tidak percaya, tidak mau. Dianggap adalah bid'ah, perbuatan yang sesat. Kalau itu yang dimaksud sesat Isra Mi'raj ini, ya, lalu itu yang dibaca kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatum finnar, kita ini semua masuk neraka ini. Itu. Semua bid'ah itu, kata Rasulullah, adalah sesat. Sedangkan kesesat itu adalah neraka tempatnya. Menurut paham mereka, tapi paham kita tidak. Bid'ah itu kan banyak. Bukan Isra saja. Bid'ah itu ada dua bagian. Ada namanya bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah. Itulah bahaya. Bid'ah hasanah itu adalah, namanya bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita laksanakan, itu namanya bid'ah. Tapi ulama membagi dua bagian, itu namanya bid'ah. Ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan seperti caranya ini, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu boleh-boleh saja, itu namanya hasanah. Bid'ah hasanah bagus. Tapi ada orang tidak mau pakai itu. Yang penting bid'ah, yang neraka lah. Kan begitu.
kita tidak pakai itu. Kalau bid'ah hasanah apapun bentuknya, kalau tidak bertentangan Al-Quran dengan hadis, boleh-boleh saja kita laksanakan. Insya Allah tidak ada kesesatan di situ, malah dianjurkan. Tapi kalau ada bid'ah sayyi'ah, jangan coba-coba neraka betulang itu. Kenapa? Karena bertentangan Al-Quran dengan hadis. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti malam ini hadir yang berbahagia, apa sih larangan? Kalau kita lihat di sini, apa larangannya di sini? Agama. Mulai awal tadi kita lihat, saya perhatikan. Bid'ah kita laksanakan. Kita datang di musalla ini, Al-Amanah. Kita duduk, kita bersilaturahim, kita mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh anak kita tadi. Luar biasa kan? Apakah itu bertentangan Al-Quran dengan hadis? Kan tidak. Ada sambutan dari ketua panitia, ada tausiah seperti ini. Ini kan tidak bertentangan Al-Quran dengan hadis. Maka inilah kita anggap adalah bid'ah hasanah yang baik, yang tidak melanggar Al-Quran dengan hadis. Bisa dilaksanakan. Ini banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Bisa dibayangkan kalau ada yang memberi salam sama kita, umpamanya ini. Mulai tadi siapa pertama, langsung dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah kan? Ajaran ini, ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling memberi salam itu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berjumpa, apabila kita ketemu, kita ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa keselamatan. Moga-moga diberi keselamatan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Masa kita masuk neraka itu? Nggak usah dulu lah. Hanya berbahagia. Naik lagi pembicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajaran. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkara salam ini, Bu. Tuh ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita ini selalu diamalkan. Jangan kita hanya sekedar ya kita hadir di pengajian, kita hadir tahu siapa namanya Isra Mi'raj, tapi ada yang sebaiknya kita amalkan tapi tidak diamalkan. Beda hanya kalau memang tidak pernah dia paham dalam agama, tidak pernah mendengar ceramah agama, tausiah dan sebagainya, lalu ia tidak mengamalkan, ya karena memang ia tidak tahu. Tapi kalau kita ini Bapak Ibu sekalian tahu faedahnya atau gunanya namanya salam itu, ya hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah dalam Al-Quran, la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu alaiha. Janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu kecuali engkau memberi salam dan diizinkan oleh tuan rumahnya itu. Jangan, itu dilarang. Tuh. Ini kalau diamalkan indah itu. Kita dianggap itu sopan, dianggap oleh tuan rumah sopan betul. Siapa tahu tuan rumahnya ada masalah di dalam, tidur ke apa kadang belum siap. Iya. Menerima tamu, jangan dulu masuk karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamalkan itu. Beda kita loh ajaran agama yang lain. Ya selamat pagi lah, selamat malam lah. Agak begitu ajarannya dia. Ya silakan aja kalau bukan agama Islam. Tapi kalau kita agama Islam ini kan ada juga kita punya ajaran ini. Sebaiknya kita memberi salam. Rasulullah juga mengajarkan semacam itu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa salah satumu sama Islam, hendaklah kamu memberi salam. Bagus kan? Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diteruskan, kadang-kadang juga sedikit aja Assalamualaikum.
Ya, sedikit juga pahalanya itu. Kalau ditambah-tambah sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi, ya ditambah-tambah juga pahalanya. Tapi kalau mau disempurnakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran dalam agama. Ada orangnya kah, tidak ada orangnya, beri salam. Itu ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah salam ini. Hadirin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'rajnya itu. Begitu habis malah menerima salat 50, iya, Rasulullah turun. Ini singkat-singkat saja Bu ya sejarahnya. Ketemu dengan Nabi Musa. Ditegur sama Nabi Musa, wahai Muhammad, Rasulullah, sudah ketemu dengan Allah, saya ketemu. Apa sih oleh-olehnya yang diberikan? Katanya, saya ini berikan perintah, amanah. Tuh. Untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, itu banyak ya Rasul. Kalau bisa, minta keringanan. Naik dulu kepada Allah, minta keringanan. Rasulullah naik, minta keringanan. Kata Nabi Musa, alasannya Nabi Musa supaya dia nak minta dispensasi, karena umatku besar. Tuh, cuma 2 kali saja disuruh, susahlah melaksanakannya. Kepala batu, apalagi kalau 50. Iya. Umatmu kecil, kurus kerempeng, mana bisa? Masuk akalnya Rasulullah, naik lagi sampai ke 9 kali Rasulullah naik. Disuruh lagi naik, setiap naik dikurangi 5. Disuruh lagi naik, Nabi Muhammad malu, dia tidak mau lagi naik. Katanya dia pikir Rasulullah, kalau saya naik dikurangi 5 tidak ada lagi itu, habis. Jadi itulah 5 kewajiban berikan Rasulullah beserta umatnya. Bukan saja Nabi Muhammad yang diberi kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu, tapi kita ini yang merasa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita merasa agama Islam. Jadi oleh karena itu sekali-kali jangan kita pandang enteng yang namanya salat itu, karena tidak sedikit perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa berat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 5 kali saja, tapi nilainya insya Allah sama dengan melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara sholat ini hukumnya wajib menurut agama. Seluruh ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, hukumnya dilaksanakan kalau dia beragama Islam. Tapi akhir-akhir ini ada juga lah yang mengaku sebagai Islam, dia tidak merasa wajib melaksanakan. Bahkan dia mempengaruhi orang, mengajari orang yang enggak usah salat. Tidak ada apa-apanya. Seolah-olah menyesali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu? Iya, dibongkar lah. Ada ajaran begitu. Tidak wajib melaksanakan salat. Tapi anehnya ada juga orang-orang yang ilmuwan ikut sama ajaran mereka, karena mungkin dia malas melaksanakan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua itu paham bahwa contoh-contoh yang dialami, yang didapatkan Rasulullah di perjalanannya tuh, tidak sedikit itu. Di antaranya adalah kalau kita beriman kepada Rasulullah, di antaranya menemukan seseorang ada orang yang sengaja memukul kepalanya sampai hancur-hancurnya. Hampir hancur, jadi lagi, hancur, jadi lagi. Sampai Rasulullah heran, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orangnya itu memukul-mukul kepalanya? Dihancur-hancurkan, habis hancur, jadi lagi, dihancuri lagi. Karena itulah tamsil, itulah perumpamaannya umatmu yang malas melaksanakan sholat di dunia. Bagi kita ini umat Islam, jangan kita mau begitu. Itu terjadi, itu gambarannya. Tuh. Kalau kita tidak mau menghancur-hancurkan kepalanya nanti di akhirat,
sekali-kali jangan kita tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu dengan baik. Kapan saja, di mana saja kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisi kita alami, tetap kita pertahankan melaksanakan sholat itu. Kalau kita merasa beragama Islam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaannya sholat itu. Kita sedikit bicara masalah kemuliaan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih bisa tahan. Kira-kira masih tak bisa tahan kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, karena mungkin panjang saya punya pembicaraan ini. Bisa Pak ya, ini sekali saja setahun Isra Mi'raj kita laksanakan. Kita cari-cari kemuliaan berkah daripada peringatan Isra Mi'raj ini. Dengan membicarakan tentang kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang saya temukan. Warada fil hadithi. Man hafada ala sholati. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya dengan baik, kemuliaannya pertama yarfa'u anhu dikul aishi, ia akan dijauhkan kehidupan yang sempit. Betapa mulianya sholat itu Pak, kalau dilaksanakan, kalau baik caranya. Baiknya bagaimana maksudnya? Ya dilaksanakan 5 kali sehari semalam, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Apakah kita kaya, apakah kita miskin, apa kita berada di darat, apakah kita di laut, sehatkah, sakitkah, di rumahkah, ada rumah sakit, di impuskah, tetap laksanakan sholat itu. Selagi kita masih Islam, masih ada hadiah masih hidup. Karena banyak kejadian, kalau di darat dia sholat, begitu pulang di Sulawesi tidak sholat lagi di kapal. Dengan alasan itulah, dengan ini banyak alasannya. Kalau orang itu tidak mau sholat, banyak sekali itu alasannya. Tuh, hadiah berbahagia. Padahal itu sudah ada kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdiri, duduklah. Tidak bisa duduk, baringlah. Tidak bisa juga baring, isyaratlah. Kan banyak tuh, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya apa? Allah menjauhkan kehidupan yang sempit. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik, baik pun caranya bagaimana. Kadang-kadang itu melaksanakan sholat, tapi caranya lagi bermasalah. Ada orang yang salah, nanti akhir-akhir waktu baru dia mau sholat. Kalaupun salah, apalagi kalau sibuk. Ya, ada acara pengantin, bahkan kelihatan juga ada yang tidak sempat sholat gara-gara sibuk. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kewajibannya ini Pak, tidak boleh kita tinggal. Tidak boleh. Bayangkan kalau kita meninggalkan sholat 1 waktu, itu dicatat oleh malaikat itu. Ada bahayanya. Tuh. Bagi orang menjaga waktunya dengan baik, insya Allah, coba lihat ya, ulama-ulama kita, guru kita, mana ada ulama miskin? Tidak ada itu. Kehidupannya yang baik-baik semua ya. Saya berkeyakinan bahwa salatnya itu beliau dijaga baik-baik. Bukan saja salat wajibnya yang dijaga, tapi sunat-sunatnya pun ia jaga. Kalau ada ulama yang miskin, boleh saya dikabari siapa ulama yang miskin di mana-mana saja. Tidak ada itu. Semuanya sejahtera karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ia melaksanakan, mengamalkan amalan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang kedua, kemuliaannya salat adalah yu'tillahu kitabahu biyamini. Ia akan diberikan nanti pada hari kiamat catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya yang menerima. Itu tanda-tanda bahwa orang-orang beruntung itu selamat itu. Kita akan dibagikan nanti catatan amal kita di akhirat. Bagi orang yang menjaga salat 5 waktunya, insya Allah tangan kanannya yang bergerak, tangan kirinya tidak goyang. Ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat, yang kedua kemuliaannya. Yang ketiga,
adalah wadzabul kabri. Ia dijauhkan dari siksaan kubur pada hari kiamat nanti. Kita ini pasti ke sana nanti. Kalau kita meninggal dunia pasti dibawa ke kubur. Kuburan ini mempunyai dua keadaan. Bisa juga keadaannya menjadi raudatul jannah, miriyadil jannah. Bisa juga menjadi hufratun minan nar. Kuburan keadaannya pada hari kiamat nanti di kuburan kita ini bisa menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga selima waktu dengan baik. Apalagi kalau doakan lagi. Dan itu doanya kalau melaksanakan sholat jenazah. Biasa didoakan, Allahumma ja'al kabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya almarhum ini bagaikan taman-taman surga. Wala tajal kabrahu hufratan min hufratin niran. Janganlah ya Allah dijadikan kuburannya bagaikan taman-taman neraka. Bagi orang yang menjaga semua waktunya, jangankan didoakan, apalagi kalau didoakan. Insya Allah kuburannya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa yamurru ala sirati kal barqi. Dia akan nanti menumpuk suatu perjalanan namanya surat, bagaikan kilat yang menyambar. Bahasa Bugisnya magati alunan, bukan artinya apa itu perjalanannya. Cepat, lambat. Padahal dalam sebuah sejarah, ini tiang siratal mustaqim, semua manusia pasti lewat di situ. Satu-satunya jalanan. Tidak ada manusia tidak mau. Kayak di dunia aku tidak mau lewat situ. Mau tidak mau pasti lewat situ. Sedangkan namanya siratal mustaqim ini, keadaannya dalam sebuah sejarah disampaikan oleh ulama kita atau guru kita. 500 tahun ditempuh perjalanan mendaki. 500 tahun juga ditempuh perjalanan mendatar. Dan 500 tahun juga ditempuh perjalanan turun. Ini tahun akhirat bukan tahun dunia. 1500 tahun akhirat ditempuh perjalanan itu. Dan perjalanan itu lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya adalah neraka. Bagi orang yang menjaga salat lima waktunya, ia tidak menempuh perjalanan 1500 tahun akhirat, tapi bagaikan kilat yang menyambar. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia selalu mengamalkan namanya apa itu? Amal yang mulia dan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya salat. Dan kedua, yang kelima, pada hal sini, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Begitu indahnya, mulianya namanya salat. Tanpa dihisab masuk. Makanya itu ada hadis mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Miftahul khair, pembukanya segala kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, perhatikanlah salat lima waktunya dengan baik. Insya Allah berkah daripada Isra dan Mi'raj yang malam ini yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita perbaiki kita punya salat. Iya. Agar kita dimuliakan oleh Allah. Sengaja lagi. Lam takmulahu nuran, tidak akan mendapatkan cahaya. Gelap. Wala burhanan, tidak akan mendapatkan saksi. Iya, saksi kok. Nah, kedua dia mah sempayang. Wala najatan yaumil kiamat, tidak akan lepas, tidak akan bebas dari siksaan yang mengerikan pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumil kiamat ma'karun. Pada hari kiamat dia akan dibangkitkan sama karun. Laknatullah. Wa Fir'auna, sama-sama dengan Fir'aun. Wa Haman dengan Haman. Ini semuanya akan dilaknat. Manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang meremehkan yang namanya salat,
tidak mau melaksanakan salat 5 waktu, ya sama-sama dengan itu menurut hadis ini. Nauzubillahi min dzalik. Jangan coba-coba, sekali lagi jangan kita coba-coba. Kita meninggalkan yang namanya salat 5 waktu dengan baik. Apa sih baiknya? Hal yang berbahagia, caranya bagaimana? Kita laksanakan pada awal waktu. Itu yang paling baik. Hal yang berbahagia. Kalau bisa, begitu masuk waktu, ya laksanakanlah. Diberikan dulu pekerjaan yang lain, kesibukan yang lain. Makanya disitulah indahnya namanya salat berjamaah. Sebab namanya salat berjamaah itu pasti awal waktu dia laksanakan itu. Hal yang berbahagia. Tapi kalau mereka kori bola itu, maderi as makal cinampur matu. Itu bahasa Bugis. Iya. Sedikit-sedikit ada bahasa Bugisnya supaya perkenalan bahwa saya ini adalah orang Bugis. Tuh. Bisa juga bahasa Makassar kalau ada yang bahasa Makassar. Iya. Tidak masalah pun kita bisa Makassar. Cuma disayangkan kalau ada yang anak kecil tidak tahu bahasa Bugis dan Makassar juga. Iya. Hal yang berbahagia. Salat 5 waktu atau ke salat berjamaah awal waktu itu. Tuh. Kenapa kalau awal waktu? Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ila Allah ta'jilus sholati ala awwali waqtiha. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan laksanakan salat pada awal waktu. Itu paling dicintai oleh Allah amalan. Makanya salat berjamaah itu Pak tidak ada itu terlambat. Ada jadwal dari Kementerian Agama, terata di Bontang. Pokoknya kalau masuk waktu azan. Sekian detik, sekian menit diqamat. Karena itu awal waktu kita kejar juga. Walaupun pertengahan waktu sah-sah saja, akhir waktu juga sah, tapi bedalah keutamaannya. Kalau kita melaksanakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baiknya, Pak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat berjamaah kan kita sudah tahu, tapi banyak orang kasihan susahnya melaksanakan salat berjamaah. Susah. Kalau diajak kadang-kadang juga marah-marah. Masih ikutan lawan. Ikut Tom itu runtui, itu bahasa Makassar. Kau gini, kau itu enggak ukain kau tahu itu enggak apa. Si kiok-kiok ditahu hasil batang. Ya, mereka bajikan ya. Kita saling mengajak. Mari kita sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayyalas shalah, hayyalas falah. Tuh. Di dunia ini saling tolong menolong, saling membantu, saling menyayangi. Itu berlaku. Tapi kalau di akhirat kamu, saya. Tidak ada saling membantu lagi. Tapi kalau salat berjamaah, mari kita salat berjamaah. Salat berjamaah itu kita semua umat Islam ini sudah populer sekali kita sampaikan itu kebaikannya. Cuma sayangnya kalau masih banyak orang yang barangkali itu apakah tidak paham atau paham tapi malas. Padahal kalau kita pikir yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah ada bohongnya, tidak ada itu bohongnya, selamanya jujur. Makanya Rasulullah itu digelar al-amanah seperti musalla kita ini. Mudah-mudahan di sini pengurusnya jujur semua. Insya Allah. Jemaahnya sekarang jangan pengurusnya aja. Iya, jemaah lah. Kita semua lah jujur. Hal yang berbahagia. Disampaikan oleh beliau. Man masya ila sholati maktubatan fil jamaati fayaka hajjati. Kesabugus dulu. Nigi tahu. Jopal law masih gimak berjamaah. Sempatnya perlu pada ya pelana lauri Makkah haji. Ini dibawa bayangkan. Inai tahu maya sambayang dimasihkan musallaya berjamaah sambayang perlu. Apalana sangkamai parena tahu maya di Makkah haji. Itu hadiah yang berbahagia. Perlu kita raih. Jangan disia-siakan itu. Naik tanah suci sekarang luar biasa biaya besarnya. Ada biaya, lama lagi antrinya. Ada antri hadiah yang berbahagia sampai 40 tahun baru bisa dapat giliran.
Kalau 50 tahun usianya, sekarang pendaftar 9 tahun usianya, mana bisa kita ke sana? Untung kalau ada orang yang mau dorong. Kalau panjang usianya. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, ada keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dispensasi bagi orang yang mau mendapatkan pahala sebesar itu, lawan berjamaah. Datang saja di musalla, hadirin berbahagia. Kau baik cuy tambahi. Tuhan yang berbahagia. Mau pelayarnya kipas agak AC dan sebagainya. Berikanlah hadirin berbahagia. Bawakanlah itu. Simpanlah, buatlah amal jariah sebelum kita meninggal dunia. Tuh. Kalau tidak 100.000 ya, dibawanya lah setiap malam, lumayan dah. Tuh. 1 biji batako kah, 1 sakca, semen dan sebagainya. Bikin hadir bahagia. Amal jariah. Kalau kita meninggal sudah hancur, kita dimakan ulat ini. Pahalanya masih ada, mengalir terus. Karena ditempati sholat, tempati anak-anak ngaji. Itu namanya amal jariah. Jangan dibuat kita ini meninggal tidak ada amal jariahnya. Hadir bahagia. Sayang deh. Tidak ada pahala yang kita dapatkan. Bukankah ustaz yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tuh, idza mata ibnu Adam, intaka amalu illa min thalatin. Ini semua kita paham apa namanya? Populer ini. Tuh. Kalau mati anak cucu Adam itu putus selamanya. Kecuali 3 tidak putus-putusnya amalnya, pahalanya. Yaitu sedekah jariah. Ada seming, ada batako, ada apa dan sebagainya, apalagi kalau ada kotaknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buat dulu. Jangan dibiarkan begini saja kecilnya. Kita semakin banyak itu. Anak-anak kita di belakang, kita sudah meninggal dunia, ada anak tak menjadi remaja masjid. Luar biasa mendoakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya lah. Sayangilah keduanya sebagaimana ia menyayangi aku pada waktu kecil. Insya Allah doanya anak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru saya di Mangkoso. Beliau mengatakan, kalau ada orang tua sementara disiksa, lalu ada anaknya kirim doa, Rabbi ghfirli wali walidayya, maka siksaannya itu dihentikan seketika. Begitu dahsyatnya doanya anak itu. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya orang tua, jangan lupa itu dibaca setiap saat. Rabbi ghfirli wali walidayya. Jangan kita menunggu anak kita didoakan, sementara kita punya ibu, orang tua tidak mau doakan. Jangan. Kan tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Doanya anak yang ditunggu-tunggu. Bukan lagi pembeli pulsa yang ditunggu-tunggu itu. Hanya yang berbagi. Tapi doanya yang ditunggu-tunggu. Kalau ada anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, tuh, malas. Ada ancamannya Rasulullah mengatakan, man tarakat doa lil walidaini katawallahu rizqa. Nigi tahu dek nelo mila doang itu matuanna. Inai tahu tena nero papa doang itu tuana. Suatu saat nanti akan apa namanya? Diputuskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendoakan kedua orang tua itu juga semua apa namanya sama halnya kita apa namanya? Doa minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya. Kalau ada orang sengsara susah hidupnya, itu bisa dicurigai itu. Jangan-jangan tidak pernah doakan kedua orang tuanya itu. Kata Allah, rizki diputuskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, habis sholat jangan lupa doakan itu, bacakan Fatihah, bacakan Rabbi ghfirli wali walidayya. Karena kita pasti ada juga orang tua kita. Mungkin sudah meninggal dunia atau masih hidup, tidak apa-apa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita harapkan. Anak-anak kita datang di sini tempat belajar, bikinlah tempat yang nyaman, yang tidak panas. Tuh. Kalau masih bisa kita apa namanya impakkanlah, bersedekahlah. Hadiah yang berbahagia dirahmati oleh Allah, karena itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini panjang saya punya ceramah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Takutnya jangan sampai mainkan itu cakarudu.
Iya. Namun tuh cedek mana kau paham mana kau iabalkan. Luar biasa itu kan. Iya. Nah sahabat dena saya dingin bangun ijama-jama. Banyak mau jika apa iya. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang jelasnya peringatan Isra Mi'raj iya adalah salah satu kemuliaan dari Rasulullah SAW sebagai tanda syukur kita adanya beliau diperjalankan untuk menerima salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan salat 5 waktu itu. Jangan kita putus melaksanakan salat 5 waktu dengan baik, caranya baik, rukuknya baik, sujudnya baik. Tuh, sedikit lagi 2 menit kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Karena Rasulullah mengatakan majalisul ilmi sa'atan afdalu an tusalli mi'ata raka'atin. Barang siapa yang duduk-duduk dalam satu majlis belajar ilmu pengetahuan, afdalu an tusalli mi'ata raka'atin, maka itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pada saat ini, kita akan mendapatkan catatan amal pahala lebih baik daripada 100 kali melaksanakan salat sunat itu. Begitu mulianya. Makanya saya minta 2 menit kalau bisa tahan. Hadirin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan caranya melaksanakan, jangan sampai kita melaksanakan salat tapi ada cara yang perlu diperbaiki. Karena sering saya menemukan seperti itu. Sepertinya dari segi ilmu fikihnya ini masih perlu diperbaiki. Gitu. Apa rukunya, apa sujudnya dan sebagainya. Iya. Ada sebuah hadis yang pernah hafal waktu saya di Mangkoso ini, bahwa ada hadis mengatakan begini, idza qamar rajulah fayutimma ruku'ahu wa sujudaha qalatis shalah hafidakallah kama hafadtani. Artinya, barang siapa orang berdiri dari salatnya lalu ia memperbaiki rukunya lurus, ya luruslah. Jangan bengkok-bengkok lari ke bawah atau lari ke atas. Termasuk tumak ninanya. Tuh, artinya tumak nina ini istirahat sebentar. Jangan terburu-buru caranya melaksanakan sholat. Terburu-buru itu tidak ada tumak nina namanya. Namanya tumak nina duduk sebentar. Allahu Akbar. Minimal kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Baru bangkit. Baru bangkit lagi iktidal. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Baru kita ruku. Itu namanya tumakninah. Duduk juga gitu sujudnya. Kalau ada orang perbaiki rukuknya, sujudnya, maka saatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidakallah kama hafadtani. Moga-moga engkau disayangi oleh Allah sebagaimana engkau menyayangi aku. Itu kata salat. Tapi manakala ada orang salat, asal jadi, asal selesai, tidak menjaga wudunya, tidak menjaga auratnya, kelihatan kakinya dan sebagainya. Karena itu dilarang perempuan kelihatan kakinya kalau dia sholat, tidak sah sholatnya menurut ilmu fikih. Rukunya tidak ada tumaninanya, maka walam yutimma ruku'a wa sujudaha qalatis shalah dayakallahu kama dayatani. Salatnya itu berdoa kepada Allah, moga-moga engkau kaum disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau menyanyiakan aku. Fatulapu kama yulapu thawfa yudurwaju yaumul qiyamah. Kemudian keadaan salatnya pada hari kiamat dilipat bagaikan pakaian, kemudian ditamparkan mukanya pada hari kiamat nanti. Ini tidak bagus. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, sekalian kita salat, sekalian yang bagus. Jangan kita salat asal-asalan. Karena Rasulullah pernah terjadi ada orang salat terburu-buru, sudah 3 kali salat, masih dikatakan Rasulullah, kamu belum salat. Kata orang itu, bagaimana dikatakan tidak salat? Seberapa kali saya salat ya Rasulullah? Salatlah sebagaimana engkau saya melihat salat. Artinya tumaknina lah, istirahat sebentar, ruku istirahat, ruku. Hadirin berbahagia, tuh. Rukunya diluruskan. Kan ada ruku begini, ada ruku begini, kan begitu. Kalau anak-anak ya masih diajari, tapi kalau dewasa usahakan diperbaiki. Kalau tidak, istirahat sebentar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, lakal hamd. Kan begitu istirahat. Jangan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar.
Apalagi kalau mau berpergian biasa dia apa namanya di balap itu salatnya. Engkau tuan mas tajam. Kayak kan wah itu. Magok kan. Mana telah ada. Ini paling tajam. Kan? Wah, pada pasal pipi. Balaban itu pada tajam ya lo. Ta'udzubillahi min dzalik. Ini salat jangan buat dilakukan semeteng itu. Jangan sampai kita salat tapi tidak dihitung tidak melaksanakan salat. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu musta'an wal istiqlan. Iya, mari kita sebentar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sama-sama baca Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana. Demikian hikmah Isra Miraj yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Yahya. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.